Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Ketua Dewan Direksi PT Wika Sumindo Petrus Edi Susanto pada Selasa tanggal 19 Oktober tahun 2021. Petrus dijerat dalam kasus korupsi proyek multi-years peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau tahun anggaran tahun 2013 sampai tahun 2015. Direktur Penyidikan KPK Setio Budianto mengatakan, Petrus ditahan KPK selama 20 hari pertama dalam proses penyidikan lebih lanjut. Mulai tanggal 19 Oktober sampai tanggal 7 November tahun 2021. Penahanan tersangka Petrus Edi Susanto, Wakil Ketua Dewan Direksi PT WK dalam perkara dugaan TPK terkait proyek multi-years peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis tahun-tahun 2013 sampai tahun 2015, kata Setio di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 19 Oktober tahun 2021. KPK. Baik, kami silakan Pak Dirdik untuk menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis tahun anggaran 2013-2015 dimaksud. Kami silakan Pak. Terima kasih. Pak Ali Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan jurnalis semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penahanan tersangka PES, Wakil Ketua Dewan Direksi PT WK, dalam perkara dugaan TPK terkait proyek multi-years peningkatan jalan Lingkar Pulau Bengkalis tahun anggaran 2013-2015. KPK sebelumnya sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, diantaranya sebagai berikut: DH, Project Manager PT WSYO, dalam tahap penyidikan dan telah dilakukan penahanan. Kemudian TAK, PPTK dalam tahap penyidikan dan telah dilakukan penahanan juga sebelumnya. Kemudian ada FT, Koordinator Administrasi Pemasaran Divisi 1 Medan, PTWK dalam tahap penyidikan dan telah dilakukan penahanan juga. Kemudian ada satu lagi, IKS, telah diputus bersalah dalam perkara lain dan sedang menjalani masa pemidanaan. Konstruksi perkara diduga terjadi tersangka PS selaku Wakil Ketua Dewan Direksi diduga melakukan peminjaman bendera PTSM untuk bermitra dengan PTWK dengan membentuk kerjasama operasi atau KSO dengan nama PTWSYO untuk mengikuti pelelangan dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis tahun anggaran 2013-2015. Adapun tindakan tersangka PS meminjam bendera PTSM tersebut dikarenakan salah satu perusahaan yang diusulkan oleh tersangka PS dilakukan atau telah di-blacklist oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Agar bisa mengikuti proses lelang, tersangka PS diduga memanipulasi berbagai dokumen persyaratan lelang sedemikian rupa. Kemudian setelah proyek pekerjaan dimenangkan, tersangka PS dalam pelaksanaan pekerjaan diduga tidak melakukan evaluasi pelaksanaan proyek baik dari sisi mutu pekerjaan maupun volume item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan. Adanya persetujuan pengeluaran uang proyek yang dilakukan tersangka PS yang selanjutnya diberikan diantaranya kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK, pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK, kemudian bagian keuangan Dinas PU Kabupaten Bengkalis, untuk pengurusan termin pembayaran maupun untuk keperluan lainnya. Akibat perbuatan tersangka PS diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 126 miliar rupiah dari harga dasar proyek sebesar 359 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Untuk kepentingan proses penyidikan, penyidik melakukan upaya paksa berupa penahanan tersangka PS selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 7 November 2021 di rutan KPK pada Kafling C1. Namun demikian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ali Fikri selaku juru bicara bahwa saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit MMC karena tadi pada saat dilakukan pemeriksaan ada keluhan terhadap kondisi badannya atau kondisi medis. Tentunya nanti akan disesuaikan dengan rekomendasi dari pihak medis atau tenaga medis, apakah yang bersangkutan setelah mendapatkan perawatan kemudian dinyatakan sehat dan bisa kembali untuk dilakukan proses selanjutnya oleh penyidik atau kemudian dilakukan rawat inap. Nanti kalau misalkan ada proses rawat inap, tentunya terhadap tersangka akan dilakukan pemantaran. Kalau nanti dilakukan penahanan, maka akan dilakukan isolasi selama 14 hari sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19 di dalam lingkungan rutan KPK. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didik yang menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis tahun 2013-2015. Berikutnya kami silahkan teman-teman apabila bertanya terkait dengan perkara Bengkalis ini lebih dahulu. Ada? Tidak ada ya? Cukup ya? Atau ada yang mau bertanya terkait dengan hal lain? Silakan Mas Chandra. Terkait perkara ya tapi ya. OTT boleh? Iya. Wes, soal OTT pertama mau nanya, apakah PK barang bukti apa yang ditemukan dalam OTT di Riau? Apakah uang doang atau ada barang-barang tertentu yang ditemukan? Yang kedua, ada kabar KPK menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati. Itu mau nyari apa ya, Mas? Soal itu dulu. Cukup ya, satu penanya aja? Ya, Oke, cukup ya mewakili ya. Terima kasih. Cukup, Pak. Ya, terkait informasi yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Pak Ali Fikri selaku juru bicara, bahwa kegiatan itu merupakan rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan oleh para penyelidik dan penyidik di lapangan, tentu untuk mencari ya bukti-bukti, kemudian mencari berbagai hal, apakah itu kemudian dokumen, kemudian barang-barang elektronik lainnya yang berhubungan dengan perkara. Gitu. Namun demikian, detailnya nanti akan disampaikan lebih lengkap, nanti ada waktunya Pak ya, akan lebih secara spesifik gitu akan dijelaskan oleh Pak Ali maupun oleh pimpinan yang lain. Itu aja saya kira, terima kasih. Itu ya Mas Chandra ya, saya kira menunggu nanti. Ya? Yang sidang Robin kemarin. Buat besok sih. Mau nanya ini, kemarin di kasus sidang Robin, Rita Widiasari mengaku ada orang yang dibawa, yang disuruh sama Aziz Syamsuddin biar dia tuh nggak bawa nama Aziz Syamsuddin pas disidangkan gitu atau pas diselidiki oleh KPK. Padahal ada uang dari Robin, dari Aziz Syamsuddin untuk Robin gitu, untuk Robin. Nah ini boleh minta tanggapannya nggak soal itu, Mas? Terakhir ya Mas Chandra ya, silakan. Ya itu kan di fakta persidangan ya, muncul yang apa namanya,
keterangan saksi gitu. Ya nanti kita dalami lah. Pada prinsipnya semua informasi, semua keterangan pasti akan ditindaklanjuti gitu. Bahkan sebagai prosedur tetap itu apabila ada temuan-temuan yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu, pihak jaksanya juga pasti akan membuat laporan daripada hasil pelaksanaan sidang. Gitu. Kalau memang nanti formilnya terpenuhi ya tentunya pasti akan ada tindak lanjut. Gitu. Pak Ali silakan ditambahkan Pak. Ya, saya kira cukup Pak. Karena fakta persidangan tentu nanti akan didalami dari keterangan saksi lain ya. Apakah apa yang diterangkan oleh saksi kemarin itu nanti ada persesuaiannya dengan keterangan saksi lain begitu Mas. Termasuk nanti akan dikonfirmasi pada terdakwa tentunya ya. Ketika ada jadwal dan agenda pemeriksaan terdakwa, pasti nanti akan dikonfirmasi semua fakta-fakta sidang dari sidang pertama sampai terakhir, termasuk ada beberapa hal yang menarik ya, yang saya kira teman-teman mengikuti seluruh persidangan ini ya, termasuk yang terbaru kemarin pengakuan katanya dihalang-halangi untuk atau katanya tidak diperbolehkan untuk mengatakan begitu ya, ada pihak lain terkait dengan pemberian maupun penerimaan ini. Gitu ya Mas Andra ya. Baik, saya kira cukup ya Pak Didik dan teman-teman yang lain, nanti tunggu untuk berikutnya. Mudah-mudahan nanti setelah maghrib kita ada konferensi kembali dengan pimpinan terkait dengan perkembangan Kuansing mungkin ya. Mungkin teman-teman bisa tunggu sebentar, kira-kira 1 jam setelah ini ya. Oke ya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya atas kehadiran pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.